warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wassohbihi ajma'in amma ba'du. Marhaban ya Ramadan. Ramadan sudah di depan mata, Ramadan sudah mengharum di dalam hati kita, menyentuh relung hati kita. Bagi umat-umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ini merupakan sebuah kegembiraan. Allah telah menghantarkan umur kita sampai ke bulan Ramadan saat ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan wa ghfir lana dzunubana. Allah telah memberikan berkah kepada kita bersama dari bulan Rajab sampai Sa'ban, dan saat ini sudah menuju akhir Sa'ban, kita mau menghadapi bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, rahmat, dan ampunan. Maka di bulan ini, mari kita bersama-sama menyiapkan diri untuk menghadapi bulan yang penuh dengan berkah, rahmat, dan ampunan. Kita tahu, paham bahwasanya sesuatu yang suci itu menyimpan sebuah kemukjizatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita paham, Mekah kota suci. Mekah kota suci merupakan kota di mana seseorang ketika melakukan suatu perbuatan keburukan maka akan langsung mendapatkan balasan. Karena di sana ada Masjidil Haram, kota suci yang memang mendapatkan mukjizat dari Allah, rahmatnya Allah. Sehingga ketika kita kiaskan dengan contoh saja ada kitab suci Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang dijamin oleh Allah tidak akan berubah sampai nanti akhir zaman dan juga menjadi wasilah bagi semua umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika seseorang tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah menyentuh Al-Quran, bukan berarti karena dia tidak mau, tapi karena Allah sudah tidak berkenan lagi dia untuk menyentuh dan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan kitab suci. Nah, sama dengan bulan suci. Ramadan adalah bulan yang suci, bulan yang penuh dengan mukjizat, di mana bulan suci ini banyak sekali orang yang gembira akan kehadiran dari bulan suci. Ada banyak hal yang harus kita persiapkan sehingga kita berharap di bulan suci ini kita akan mendapatkan ridhonya Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hal yang harus dipersiapkan di sini adalah yang pertama, kita harus melatih diri kita untuk puasa sunnah di bulan-bulan sebelum bulan suci Ramadan. Makanya di bulan Rajab itu ada puasa sunnah Rajab. Di Sa'ban pun juga ada puasa sunnah Sa'ban. Nah, bulan-bulan yang berada di sebelum bulan Ramadan ini menjadi bulan latihan bagi umat Islam untuk melatih fisik dia. Bagaimana mempersiapkan agar tidak lemes nantinya. Sudah terbiasa untuk berpuasa ketika nanti menjelang mau puasa di bulan Ramadan. Karena sudah terbiasa. Biasanya kalau orang tidak pernah berpuasa, terus langsung berpuasa di bulan Ramadan, ini akan mengalami kaget fisik gitu ya. Fisiknya kaget karena tidak pernah dibuat untuk berpuasa. Jadi ketika di bulan Ramadan, karena dia merasa fisiknya lemes, lemah gitu ya, akhirnya dia tidak melakukan hal apa-apa karena merasa, saya puasa, saya lemes gitu ya, terdoktrin dalam pikirannya. Tidak mau melakukan apa-apa, saya tidak usah bekerja, kalaupun bekerja nanti di sana tidur aja dah gitu ya. Sehingga di sini menumbuhkan hal-hal yang justru malah seharusnya itu tidak dilakukan gitu ya, tidak dilakukan di bulan Ramadan. Ada yang berpendapat loh, tidurnya orang yang berpuasa itu kan adalah ibadah gitu ya. Berarti tidur itu sudah ibadah, Bu. Iya, itu adalah contoh kecil. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah, sudah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang memang itu mendatangkan nilai-nilai kebaikan.
barakallahu lah. Jadi akan bertambah, akan dilipat gandakan pahala yang berbeda selain bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat potensial bagi kita untuk memperbanyak amal ibadah. Jangan jadikan puasa sebagai alasan untuk kita bermalas-malasan, tidur-tiduran, akhirnya tidak melaksanakan ibadah karena merasa lemes dan lemah. Kita melatih diri kita, fisik kita di sebelum bulan Ramadan dengan kegiatan puasa sunnah untuk beradaptasi dengan kondisi perut kosong dan kita tetap beraktivitas dengan baik. Itu yang pertama yang memang harus kita persiapkan di dalam menyongsong bulan Ramadan. Lalu selanjutnya adalah perbanyak doa dan zikir. Nah, doa dan zikir. Doa dan zikir di sini adalah kita memohon kepada Allah agar disampaikan, dituntaskan sampai selesai, menyelesaikan puasa sampai nanti di akhir Ramadan dan sampai ke bulan Syawal, sampai lagi ke Ramadan yang berikutnya. Kita selalu meminta perlindungan kepada Allah. Kita selalu meminta perlindungan kepada Allah agar kita bisa menjalankan puasa dengan lancar, bahkan bisa menjalankan puasa dengan gembira, bahkan bisa menjalankan puasa dengan beraktivitas banyak hal yang bisa mendatangkan keberkahan, gitu ya. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Ketika kita berdoa, memohon kepada Allah apa yang kita inginkan di bulan suci tersebut, insya Allah akan mengabulkan. Kok kita selalu pamrih ya sama Allah gitu ya. Kadang ada seseorang, jangan terlalu banyak meminta kepada Allah, malu gitu ya. Tapi ini memang diperintah oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah maka aku akan mengabulkan. Itu sudah perintah Allah gitu ya. Ketika seseorang tidak pernah datang sujud kepada Allah, memohon dan berdoa kepada Allah, maka sebenarnya dia itu adalah orang yang sombong. Ya. Filosofi dari sujud itu adalah kita menundukkan kepala, menaruh kepala kita di bagian yang paling bawah di hadapan Allah sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah hadir di dalam beribadah dengan menghadirkannya dengan sholat di depan Allah, sujud menangis, berdoa kepada Allah, apalagi di bulan Ramadan, insya Allah akan mengabulkan. Ini terjadi dengan di dalam kehidupan saya. Saya ini adalah dosen dari UNAS, Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Saya menikah pada tahun 2007. Sampai 7 tahun lamanya saya setelah menikah, saya tidak pernah merasa hamil dan tidak pernah punya anak. Belum punya anak. Sujud saya sama Allah di bulan suci Ramadan. Nangis iktikaf di masjid di malam-malam pada malam bulan Ramadan. Paling utama di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Nangis sama Allah. Ya Allah, saya sudah berobat kemana-mana. Kenapa saya masih belum punya momongan? Berdoa sama Allah, nangisnya sama Allah. Luar biasa. Luar biasa. Tanpa diduga setelah Ramadan kami menuju ke bulan Syawal. Di bulan Syawal itu saya masih tidak tahu kalau saya hamil dan ternyata setelah Syawal kok telat gitu ya ternyata hamil. Nah ini adalah sebuah pengalaman spiritual yang memberikan bukti gitu ya. Bukti dan menghadirkan hidayah bahwasanya ketika kita berdoa dengan bersungguh-sungguh kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan. Pernah ada yang bertanya kepada saya, Bu Reki, katanya doanya dari orang yang tertindas itu mudah diterima oleh Allah gitu ya. Di sini sebenarnya apakah kita harus menjadi orang yang tertindas dulu gitu ya untuk doanya itu diterima oleh Allah? Tidak gitu ya. Jadi filosofi dari orang yang tertindas di sini adalah ketika dia tertindas, ketika seseorang itu kepepet, dia akan berdoa dengan bersungguh-sungguh kepada Allah, memohon dengan sebenar-benarnya memohon kepada Allah,
sehingga Allah mengabulkan. Jadi tidak perlu menunggu tertindas. Allah memberikan peluang yang sama kepada orang-orang, baik itu orang yang tertindas maupun yang tidak tertindas, yang paling utama di hadapan Allah yang paling bertakwa, paling bersungguh-sungguh menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saja kita tergolong orang-orang yang diridhoi Allah, yang diberkahi Allah, yang selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bersambung di sesi berikutnya terkait tentang persiapan Ramadan. Berjumpa lagi di sesi yang berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.